Siapa yang baru tahu bahwa petir itu dari bawah ke atas? Loh ya, padahal ini sudah lama gitu ya. Ini pengetahuan lama bahwa yang namanya petir itu bukan dari atas ke bawah, dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Ya, kalau saya ini generasi ya tadi kolonial, baby boomer saya. Kalau yang namanya nggak tahu nih siapa yang menciptakan itu nggak tahu. Tapi saya juga bingung apa ya baby boomer. Ternyata yang disebut baby boomer itu yang lahir tahun 46 sampai 64 itu baby boomer. Oh ini saya baby boomer. Sebelumnya itu adalah silent generation. Apa namanya? Generasi silent. Itu yang lahir tahun 28 sampai 45. Lah padahal ada yang lahir sebelum tahun 28, ini generasi apa ya? Ya itu terus kalau kemudian tahun 65 sampai 80 itu disebut generasi X ya, ya tahun 80. Nah yang tahun 81 sampai tahun 96 ya itu disebut generasi XY. XY. Nah yang 97 sampai 97 itu yang namanya milenial atau generasi Y. 97 sampai tahun 2012 itu yang disebut generasi Z. Saya juga nggak ngerti ini sopo gitu yang membuat klasifikasi ini siapa itu. Yang jelas bukan WHO lah ya. Yang jelas bukan WHO. Nah, setelah ya nggak penting lah ya. Cuman memang uh, disebut nggak penting itu tiap hari diomongin ya. Gen Z. Tapi memang setelah ada Gen Z, setelah itu ada generasi Alpha. Ya, 2013 sampai sekarang itu disebut generasi Alpha. Nah, ada generasi Beta berikutnya. 25 dan seterusnya itu akan disebut generasi Beta. Ono-ono aja. Tapi ya nggak apa-apa. Itu adalah istilah. Istilah itu memang penting. Istilah itu penting karena kalau kita tidak bisa memberikan istilah, kita tidak bisa saling mengenal. Ya, manusia ini, nah itu ada tulisan. Bagaimana otak kita itu belajar? Gini loh ya, kalau judulnya apa mau? Treatment. Wah, ini moro-moro mencolot treatment itu. Ya, sekolah kedokteran itu obat itu korek semester pitu ya. Belajar saja nih yang pertama itu kan belajar ya, kedokteran sebelum ngobati gitu ya. Belajar dulu yang namanya ilmu alamiah dasar, ilmu pengetahuan ilmiah dasar, fisika, biologi, matematika. Iya, saya dulu juga bingung. Ada apa ya masuk kedokteran itu? Masuk kedokteran itu harus paham kalkulus, iya enggak? Lulek kan gak lulus kalkulus lah, gak iso lulus SMA, iya. Gitu ya. Jadi sekolah kedokteran itu harus bisa kalkulus. Kalau kamu nggak bisa ngerjakan ujian ya nggak bisa. Kedokteran gigi juga gitu. Harus masuk itu harus bisa kalkulus. Padahal giginya orang cuma 32. Kayak mau kalkulus ini. Kayak apa? Ya itu pertanyaan-pertanyaan saya waktu SMA. Saya dari kecil itu pertanyaan-pertanyaan saya itu membuat marah orang ya. Jangankan orang lain, ibu yang kamu enak kamu ini. Ini pertanyaan-pertanyaan saya itu membuat banyak orang marah. Dan kalau diceritain, didongengin, saya protes. Nggak usah jauh-jauh. Saya ini sekolah mendadak kelas 5. Karena autis berat ya. Kelas 5. Ya, nggak pernah didongengin. Nah, waktu masuk sekolah itu didongengin tentang Ramayana. Itu. Ya. Jangankan soal nabi-nabi Ramayana, ya protes itu.
Ramayana cerita Rama dan Sita di hutan, alas liwang-liwung, alas hutan lebat. Sinta melihat kijang menjangan dengan tanduk yang bercabang-cabang berwarna keemasan. Dia protes lagu. Loh, Pak, mana ada kijang di hutan? Itu kijang itu pada rumput. Lah kijang di hutan yang nyantol-nyantol nggak bisa lari dia. Jadi baru sadar. Ya juga ya gitu. Terus kemudian raja hutan itu apa? Singa. Mana ada singa di hutan itu loh. Singa itu di padang rumput. Lah singa di hutan rambutnya kecantol-cantol, red. Ya. Jadi banyak narasi yang sudah masuk akal. Ini gurung cerita nabi-nabi loh. Ini gurung cerita nabi-nabi. Ini cerita Ramayana harus gak masuk akal gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat ya itu tadi aku dibenci orang. SMP semua aku ini SSD mana itu loh. Kamu tahu jalan Bandung itu ada min 1 itu. Loh, itu dulu sekolahku. Dulu namanya PGA, Pendidikan Guru Agama. Loh, aku itu sampai bapakku itu biar dikongkon dari guru agama. Loh iya, di situ tuh ada dulu itu ya yang namanya min 1 itu namanya PGA dulu. PGAN 6 tahun, Pendidikan Guru Agama Negeri 6 tahun. Bukan SD, namanya SL, Sekolah Latihan. Jadi itu latihan untuk menjadi apa namanya? Latihan untuk berikutnya sekolah berikutnya ke PGA. PGA-nya itu sebenarnya yang sekarang jadi MTSN dan EMAN itu. Nah itu dulu PGA, Pendidikan Guru Agama Atas, 6 tahun juga. Gitu. Akhirnya dipecah. Jadi MTSN dan EMAN itu tahun 79. Dulunya PGA itu Pendidikan Guru Agama. Nah, nek wis lulus nang kono mlebu sebelah nang IAIN. Oh iya, ngono ya, ngono. Itu, lah aku bilang ngono. Waktu itu masih PGA, belum min gitu. PGA. Jadi aku ambil, bapakku ambil ibuku cuma jadi guru agama. Orang sudi. Oh, nggak mau. Ya itu, nah itu dulu ya. Makanya sekarang sekarang sudah beda semua. Ya. Kalian pernah nggak membayangkan di Indonesia ini di sekolah negeri itu jilbab dilarang? Pernah tahu? Sampai tahun 84 jilbaban itu dilarang di sekolah negeri se-Indonesia. MTSN Madrasah Sanawiyah Negeri dilarang jilbaban. Madrasah Aliyah Negeri dilarang jilbaban. Coba, kalian nggak pernah membayangkan ya, jensi bahwa ada yang namanya pernah ada larangan itu. Ya, kalau sekarang Madrasah Aliyah nggak jilbaban, ditokno loh ya itu. Ya, kuali-kuali yo. Nah, kalau menurut saya sih, nyuruh-nyuruh jilbaban, mewajib-wajibkan jilbaban, dan melarang-malang jilbaban, bagi saya, sama noraknya. Bagi saya, bagimu terserah, bagi saya loh ya. Dulu pernah, madrasah sanawiyah negeri, sak guru-gurunya gak jilbaban. Gitu. Loh ya, Rek, iya, ibuku, mbakku, bojo, cangga, wareng, udek-udek, gantung sewur itu pesantren kabeh. Kamu sih jilbaban piye? Coba kamu lihat itu, mbah-mbahmu biar kamu sih jilbaban. Ya, lama mereka nggak ngerti Islam. Nah, kurang. Saya enak udah ngomong ya. Nah ini adalah perbedaan. Makanya kalau kita ngomong yang namanya treatment itu ya saat durungnya sekolah itu ya sekolah kedokteran itu diajari obat itu ngobati orang menyembuhkan orang itu tahun kelima. Yang pertama tadi sekolah ilmu alamiah dasar, terus belajar lagi anatomi, belajar fisiologi, belajar histologi, belajar patologi loh itu dulu baru menyembuhkan orang ya itu. Lah ini mendadak lompat treatment ya lihat. Tapi ya gak apa-apa. Kan biasa gadget ngawur itu biasa.
Gen Z ngawur itu biasa, jumping conclusion itu biasa. Ya, mengambil kesimpulan tanpa mengumpulkan data itu biasa sudah. Ya, ya biasa. Nah, kita diajari dilatih untuk begitu. Nah, sekarang itu bagaimana otak kita belajar? Coba slide. Ya, iso di remote tekan gini enggak? Gak iso. Wis ngene wis gak apa-apa wis. Wis kok iku kok wocon dhewe, aku tak ngomong dhewe. Gini loh, Ren. Aku ini orang Malang. Jadi ya, bahasa aku bahasa Malangan ya. Bahasa aku bahasa Malangan. Aku SD gue, SMP gue nang SMP telu kono. Soalnya aku gak gelem aku di sekolah PGA kok ora sudi ya. Wis sekolah SMP telu. Nah, terus ya sebenarnya saya dulu sama orang tua saya itu gak boleh sekolah kedokteran. Disuruh sekolah IAIN gitu. Aku ya mau. Gak mau saya. Saya lho iki lho ilmu agama ini gak perkembangan kan biyen sampai saiki yo ngene ae gitu. Ya. Sifatnya pangeran itu ya mek 13, gak ono sampai 14 ditambahi 15 itu ya gak ono. Terus gak ono wis pancet ae. Aku kepingin mempelajari hal-hal yang baru. Ya, ya itu terjadi perkelahian di rumah. Tapi akhirnya ya sudah. Terus nanti dokter. Dokter akhirnya ada dokter berdasarkan. Dari dokter berdasarkan sekolah terus kemudian sekolah yang namanya rusak itu tidak ada hubungannya sama berdasarkan, nggak ada. Kalau berdasarkan itu dokter, dokter itu spesialis berdasarkan. Kalau neuroscience itu bukan kedokteran. Neuroscience itu bukan kedokteran. Neuroscience itu bagaimana kita mempelajari kerjanya saraf. Bagaimana akhirnya kita tahu bagaimana orang itu berpikir, bagaimana orang itu beremosi, bagaimana orang memilih sesuatu, bagaimana otak kita bekerja, menyatakan itu. Bagaimana preferensi, kenapa orang kok setengah abang, nggak setengah putih, nggak setengah ireng. Ya itu kenapa? Itu terjawab semua sebetulnya secara secara ilmiah. Nah, ilmu atau pengetahuan, pengetahuan itu ada gampangnya. Ya memang bukan gampangnya, memang iya. Ilmu itu ada nah, ilmu yang ilmiah, ada ilmu yang tidak ilmiah. Ini dua-duanya sangat bertentangan. Bertentangan. Dasar awalnya ya, berangkatnya itu sudah bertentangan. Ilmiah, yang disebut ilmu ilmiah itu apa? Ilmu ilmiah itu adalah kita teori, membangun teori dari data, dari fakta. Dari fakta kita mencoba menghubungkan fakta satu dengan fakta yang lain. Dicari korelasi. Syukur-syukur sebab dan akibat. Ya, itu adalah ilmu. Ada fakta-fakta, ini korelasinya apa? Tujuannya. Kalau kita sudah bisa menjelaskan mekanismenya, hubungannya, ya, itu jadilah pengetahuan. Ya, bukan lagi sebuah fenomena. Ya, yang namanya fenomena itu, nah, orang ngomong fenomena itu adalah dalam tatanan pengetahuan ilmiah. Nah, gak ilmiah, gak usah ngomong fenomena. Fenomena itu adalah kejadian yang kita tidak bisa menjelaskan kenapa kok begitu. Itu namanya fenomena. Ya. Nah, fenomena itu diteliti, gitu ya. Diteliti, diperhatikan, dipelajari dengan berbagai fakta yang ada dikumpulkan. Lahirlah sebuah mekanismenya begini. Nah, setelah diketahui mekanismenya, dia bukan jadi fenomena. Jadilah pengetahuan. Itu ya. Ini kita ngomong ilmiah. Jadi kalau ada fenomena, misalnya yang gampang apa? Bledek, kamu petir. Ya, petir. Dulu zaman orang Romawi kuno, Yunani kuno, bingung ini petirnya apa ya? Saking gampangnya dia membuat ini ada Tuhan yang membuat petir, namanya Tuhan Zeus. Ya, tulisan bledek. Tuhan Zeus. Di sini ada keturunan namanya Ki Ageng Selo. Itu keturunannya Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus itu adalah penguasa Olympus. Olympus itu gunung yang berisi Tuhan-Tuhan. Banyak itu. Orang Yunani dan Romawi kuno itu Tuhannya banyak. Tuhan dan Tuhan watinya itu banyak. Kalau Tuhan itu lanang, kalau Tuhan wati itu wedok. Banyak itu. Zeus, Hera, banyak lah itu ya. Banyak Tuhannya. Dan makin lama Tuhannya makin banyak. Ya, itu makin lama makin banyak. Mereka mereka meyakini itu ya. Dan mereka mengatakan ini petir ini yang membuat adalah Tuhan Yesus. Fenomena. Tapi fenomena tentang petir itu sudah sudah hilang sejak lama. Petir itu bukan lagi fenomena, itu sudah pengetahuan. Kalau petir, nah ini ya, apa bedanya kilat dan petir? Itu ada, Pak. Itu waktu saya SMP, itu tahun 73, itu ada buku zat dan energi. Apa bedanya kilat dan petir? Yang namanya kilat itu adalah ada awan bermuatan positif dengan awan bermuatan negatif, terus kemudian dia mendekat, terjadilah lompatan elektron supaya netral. Nah, itu lompatan elektron. Karena yang namanya proton nggak bisa bergerak, yang bisa bergerak elektron. Jadi lompatan elektron dari yang awan yang positif ke awan yang negatif. Jadilah kilat. Cocok nang dukur melip ngono gitu. Iku kilat. Nah, kalau petir itu ada awan bermuatan positif mendekat ke permukaan bumi. Bumi ini negatif gitu ya. Muatan bumi ini negatif. Jadi kalau ada awan bermuatan positif terlalu dekat dengan permukaan bumi, ada lompatan elektron. Dari mana? Dari mana? Dari bumi ke atas. Lah, kok iso wong ngomong kesambar bledek? Yo gak iso loh itu. Ya. Nah, siapa yang baru tahu bahwa petir itu dari bawah ke atas? Loh ya, padahal ini sudah lama gitu ya. Ini pengetahuan lama bahwa yang namanya petir itu bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, karena yang bisa bergerak adalah elektron. Abad ke-17 masih ngerti saja nih. Ya. Lah tapi kan ya lah orang pesantren sinau petir kan gak ono ya. Ya, itu kan gak ono. Yang dipelajari itu beda. Nah, itu yang namanya fenomena. Kalau sudah ketahuan, sudah tahu yang namanya mekanisme, fenomena itu bukan fenomena lagi, namanya pengetahuan. Bahwa pengetahuan itu nanti bisa dikoreksi, iya. Ya, ilmu pengetahuan ilmiah atau ilmu sains itu tidak terobsesi kepada kebenaran. Kalau apa yang saya omongkan nanti terbukti salah, lah ya nggak apa-apa gitu. Ya ngaku aja salah. Oh iya, oke, salah. Ya, jadi pengetahuan ilmiah itu kalau ada fakta baru yang menjelaskan bahwa yang dulu salah, ya nggak apa-apa gitu. Apalagi kedokteran itu. Dulu nih generasi kolonial, ya pakai dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Dulu itu ada gitu. 4 sehat 5 sempurna. Ya, anak SD SMP diajari apa itu? Harus minum susu gitu, teman-teman. Jebret tahun 96, tahun 86 kita paham bahwa manusia nggak perlu susu. Gitu. Jadi pengetahuan selama ini sama. Loh, ya nggak apa-apa ya dikoreksi aja. Gitu. Jadi orang dewasa ini nggak perlu susu. Yang perlu susu adalah bayi. Mana ada mamalia? Coba, wedhus, sapi, nyusu sampai dewasa nggak ada itu. Lah kita kan mamalia, kan? Lah kita ini binatang menyusu ya. Lah kita ini kan mamalia. Jadi kita baru tahu loh, kita tuh enzim pencerna susu kita itu pada saat kita selepas masa bayi, enzimnya itu hilang. Jadi orang dewasa tidak bisa mencerna susu. Itu pengetahuan tahun 80-an akhir. Lah kok saya itu biar sehat minum susu, dasmu ya. Saya itu pengetahuan lama gitu ya. Nah, ini adalah pengetahuan ilmiah.
Pengetahuan ilmiah itu kalau sudah terbukti bahwa salahnya nggak apa-apa gitu. Nah, sesuatu yang jadi fenomena kalau sudah tahu jadinya pengetahuan. Gunung meletus fenomena bukan? Kita sudah tahu gunung meletus itu kenapa? Bukan karena Endang Cuwiri ngamuk gitu ya. Loh ya ini Endang Cuwiri itu yang jaga gunung Merapi. Endang Cuwiri namanya itu adiknya Nyi Blorong. Loh gitu. Nah ini kan ilmu Jawa. Nyi Blorong punya adik Endang Cuwiri. Nyi Blorong di pantai selatan Endang Cuwiri jaga gunung Merapi. Siapa yang baru tahu? Enggak penting juga. Enggak harus tahu. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan. Pengetahuan ini adalah pengetahuan ilmiah. Dari pengetahuan ilmiah itu disusun dari fakta-fakta ilmiah. Fakta ilmiah yang bisa kita observasi dan bisa kita konfirmasi. Itu fakta ilmiah bahwa air itu panas, ya bisa diobservasi dan bisa dikonfirmasi. Apa yang saya rasakan panas dan Pak Yai sama panas. Saya nggak percaya, jelon melocot lah, kena banyu umum ibu ya. Itu fakta ilmiah. Tapi kenapa air itu panas? Kenapa air itu panas? Nah, ya itu sudah tahu dulu ada orang namanya Lavoisier gitu ya, menjelaskan. Akhirnya dia memutuskan itu ada yang namanya men, me, me, membuat konsep tentang kalori. Kalori itu apa? Satuan energi panas. Satu kalori itu apa? Satu kalori itu adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi di permukaan air laut pada saat tekanan atmosfer 1. Itu. Ya. Itu jadi ukuran akhirnya. 1 kalori. Itu adalah pengetahuan ilmiah. Jadi pengetahuan ilmiah itu berdasarkan fakta ilmiah, terus dihitung, hitung-hitungannya. Ya tadi pakai matematika, gitu. Nah, ada pengetahuan yang tidak ilmiah. Gitu. Pengetahuan apa? Loh, kok pelajari gak ilmiah, gitu. Ya kamu yang nyantri belajar ilmu fikih itu bukan ilmu ilmiah, bukan. Bedanya apa? Kalau yang tadi teori yang namanya ilmiah itu didasarkan atas fakta-fakta ilmiah, disusun teorinya, dihitung secara matematika, hitung-hitungannya ada. Tapi kalau yang tidak ilmiah disebut sebagai ilmu tradisional ini berangkat dari teks suci, ya teks suci, teks suci apa? Yo Al-Quran, yo hadis itu teks suci, gitu ya. Ya, terus dipikir secara rasional, ya, gitu. Jadi ada teks suci, ada penjelasan rasional, hujah, ya. Penjelasan rasional. Berbeda dengan yang ilmiah tadi. Ilmiah apa ilmu? Ilmu ini pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan. Kalau saya nanya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, ya. Bapak Nabi Sulaim namanya Nabi Daud. Itu pengetahuan. Ya. Bapak Nabi Ismail sama namanya. Loh itu juga pengetahuan. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu pengetahuan. Bapaknya Nabi Ismail itu adalah Ibrahim. Itu juga pengetahuan. Tapi yang satu ilmiah, yang satu gak ilmiah. Ya. Kenapa? Bukan dikandani mek guru. Nek ditakoni, endi buktine Nabi Ismail ono? Yo gak ero. Gak ono buktine. Enggak ada bukti. Ya. Ada orang yang ada tokoh yang secara narasi ada, secara historis ada. Itu ada. Ada yang secara historis itu nggak ada gitu. Meskipun kita ya itu loh contohnya. Contoh yang gampang Nyi Blorong tadi itu loh. Nyi Blorong Nyai Roro Kidul. Kok nek sampai muni gak ono kon seneni lho wong Jogja. Ya. Kerajaan Mataram itu ada didasarkan karena lho iku ketemu Nyi Roro Kidul kan. Lho ya gitu.
Pengetahuan. Pengetahuannya adalah, nih Raja-Raja Mataram itu adalah keturunannya Nyi Roro Kidul sekaligus suaminya Nyi Roro Kidul. Oh, nggak betul. Ya. Lalu itu pengetahuan. Meskipun itu pengetahuan tidak ada teks sucinya, ada. Loh, mereka itu punya bisa para raton lah. Ya, ada teks suci dia. Terus kemudian dirasionalkan. Jadilah pengetahuan yang pengetahuan juga. Ya, coba kalian mencoba gawe fikih dhewe. Senengnya mbek guru-guru gitu ya. Lah cocok fikih opo iku gitu ya. Coba gawe dhewe fikih seneng gitu. Itu adalah ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan tidak ilmiah. Sama-sama pengetahuannya gitu. Ya. Nah, pengetahuan yang tidak ilmiah itu membantu kita menjawab pertanyaan. Meskipun ngawur, gak apa-apa. Nah, misalnya, teman-teman kalian jadi seorang ibu, ditanya sama anakmu, yang bikin petir ini siapa? Jawabmu apa? Zeus lah, itu ya. Itu pengetahuan. Nah, sumber-sumber pengetahuan ilmiah itu, sumber-sumber pengetahuan ribuan tahun itu berdasarkan yang disebut authority based truth. Kebenaran yang didasarkan atas otoritas. Nek orang itu kamu anggap punya otoritas, ngomong aja, mau anggap bener gitu. Itu adalah authority based truth. Ini adalah pengetahuan-pengetahuan tidak ilmiah, tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, filsuf, nah ini nyerempet filsafat mana? Aku ini musuhnya filsuf sa Indonesia. Gara-gara aku ngomong filsafat ini ngarang, loh jadi ngarang kok. Lu ngarang gitu. Filsuf ada dasar ilmiah sama sekali. Plato ngomong dalam tubuh kita ada dua kuda putih dan kuda hitam. Kita ada di tengah-tengahnya. Lah ngarang gitu. Filsafat Freud ngarang juga. Ada ego, super ego. Ngarang sakarang-ngarangnya tidak ada dasar ilmiahnya. Dan itu dipegang oleh psikolog dan psikiater 87 tahun. Padahal psikologinya Freud itu juga ilmiah. Didasarkan atas mimpinya dia. Bayangin tuh. Ya, dia itu menafsir mimpinya dia, menafsir mimpinya apa namanya? Pasien itu. Kayak ibu koyemnya gitu. Dan itu dipakai pegangan psikologi selama 87 tahun. Ya, psikoanalisanya Freud itu betul-betul filsafat, bukan ilmiah. Didasarkan ada ego, super ego. Sigmund Freud itu dalam segala hal liberal, kecuali dalam hal seksualitas. Kenapa? Karena semua teorinya Freud itu dibangun atas dualisme gender dan seks, laki-laki dan perempuan. Ngarang sekarang itu. Kenapa perempuan itu senang sama laki-laki? Karena begitu perempuan lahir, dia itu marah sama laki-laki. Dia iri karena laki-laki punya penis, perempuan enggak. Loh, coba. Ini teori apa? Freud. Ya. Kenapa? Laki-laki itu senang sama perempuan. Karena karena perempuan senang sama laki-laki. Laki-laki senang sama. Karena laki-laki itu benci sama bapaknya. Karena bapaknya laki-laki. Karena dia berusaha mendekati ibunya. Maka dia akan merefleksikan perempuan itu pada perempuan-perempuan lain. Lu ngarang itu ngarang-ngarangi gitu ya. Bayangin loh, mosok bayi ini rek delok iku duwe mana aku kok gak duwe. Kan gak ono ya. Emang kamu pernah merasa iri sama kakakmu yang laki-laki, mereka punya manuk, kalian enggak? Kan enggak ada. Loh, itu adalah teorinya Freud, psikologi Freud, analisa psikologi itu dibangun atas teori-teori seperti itu, dipegang. Siapa yang mahasiswa psikologi mana? Bener nggak omonganku?
Ya, bayang dong kamu sampai saiki sik digomong sinau psikoanalisa ya. Jawaban bayi ya. Ya, Freud nggak ngerti cara kerjanya otak, nggak tahu dia. Karena waktu itu memang dokter yang paling pinter pun, dia nggak ngerti cara kerja otak. Tahun 60, orang itu belum ngerti cara kerja otak. Baru setelah ada komputer itu ada, tahun 50 ada, itu Alan Turing membuat cikal bakal komputer itu Alan Turing itu. Mulailah komputer berkembang, terus mulai, jangan-jangan ya otak kita tuh kerjanya kayak komputer gini. Loh itu baru tahun 70-an orang mereka kayak gitu. Loh ternyata iya gitu, mirip gitu algoritmanya. Ya, jadi sampai tahun 70 itu ada dokter kesehatan jiwa itu ada. Karena biologi ini, biologi itu sejak Charles Darwin lahir, itu sudah kembali ke pangkuan sains biologi. Sebelum Charles Darwin lahir, biologi itu masih mengkonsumsi yang namanya teologisme. Masih. Sains ini berkembang karena sains itu kemudian mengikuti yang namanya humanisme. Humanisme itu apa? Humanisme itu pada saat manusia itu menjelaskan alam semesta tidak lagi dengan mengkonsumsi teologisme. Dia menjelaskan alam, ya alam itu. Yang lain sudah ikut-ikutan gitu. Ya, fisika, matematika sudah lama tidak mengkonsumsi teologisme. Biologi kembali ke pangkuan sains menunggu seorang Charles Darwin lahir. Ya, Charles Darwin itu merampas milik manusia yang paling berharga. Apa? Apa milik manusia yang paling berharga? Jiwa. Ya, Charles Darwin yang ngomong kita ini binatang. Pertama kali dia yang dihujat orang dunia. Ya, ternyata kita memang binatang. Ya. Nah, kalau kamu bukan binatang, kamu apa? Ini ya, ada 5 kerajaan kehidupan di bumi. Yang pertama bakteri, 2 monera, 3 fungi, jamur, keempat adalah tumbuhan, kelima adalah binatang. Nah kalau kamu bukan binatang, kalian jamur, bakteri, ya, binatang. Kenapa? Kita ini Homo sapien, ya, spesiesnya adalah Homo sapien. Kita masuk dalam keluarga besar kera-kera besar, the great ape. Jadi kita itu satu keluarga sama yang namanya kera-kera besar lain. Apa? Gorila, simpanse, orang hutan itu satu family, the great ape dengan kita, saudara. The great ape itu satu ordo besar namanya ordo primata. Siapa yang sini biologi man? Itu yang bioteknologi tadi. Ada yang berada bioteknologi. Ya, kita masuk dalam ordo primata. Ordo. Nah kita yang lebih besar lagi, kelas kita adalah mamalia, binatang menyusu. Ya, kalau laki-laki kan nggak menyusui ya, menyusu. Terus semua orang kan menyusu, binatang menyusu. Nah, binatang menyusu itu masuk dalam satu film besar yang namanya vertebrata, binatang bertulang belakang. Itu sama kita sama wedus itu sama punya tulang belakang gitu. Pernah makan sop buntut? Itu tulang belakang. Tulang belakang. Nah, masuk dalam kingdom of animalia. Lo tak kasih tahu, kita itu bukan satu-satunya manusia. Kita pernah hidup minimal dengan 6 manusia lain. Pernah hidup bareng. Ada 6 manusia lain. Ada yang namanya Homo neanderthal. Ada yang namanya Homo denisova. Ada yang namanya Homo erectus. Ada yang namanya Homo luzonensis. Ada yang namanya Homo floresiensis. Ya, hanya Homo yang lain. Nah, cuma kan kita nggak tahu ya mereka sudah punah. Karena yang terakhir punah itu 20.000 tahun yang lalu. Sehingga kita jadi satu-satunya homo yang ada di muka bumi.
Aristoteles tahu Aristoteles? Aristoteles itu nulis buku. Aku mau coba buku deh gue. Sejarah binatang. Dia nulis. Aristoteles itu adalah orang orang yang diklaim orang yang paling cerdas yang pernah lahir di dunia. Emang pinter sih. Pinter orang itu. Kamu tahu berapa ada jenis kata ada berapa? Sama yang di bahasa yang sekolah sastra atau bahasa di sini sana? Ada berapa jenis kata? Lu, ya apa sih deh? Ada kata benda, kata sifat, kata apa? Ada berapa? Ada 10. Yo. Nah, siapa sih gawe itu? Aristoteles. Ayo, dia itu bisa tuh. Fisika dia ngerti, jadi zamannya. Ya, fisikanya dia, Aristoteles. Terus dia, ya tadi itu, dia menulis tentang sejarah. Loh, Aristoteles itu belum tahu kalau ada binatang yang punah itu belum tahu. Konsep binatang punah itu baru abad ke-18. Setelah Amerika merdeka, ini baru ada orang meneliti. Oh, ternyata ada ya binatang yang sudah punah itu. Ini pengetahuan ilmiah. Jadi nang teks sucimu yuk karo dinosaurus. Yuk gak apa-apa nek gak ero ya gitu. Ono nang teks sucimu yuk dinosaurus gak ono. Kenapa? Ya memang pengetahuannya orang sampai waktu itu belum sampai ke dinosaurus itu belum ada. Jangan kan gitu. Di teks sucimu ada kopi ya. Kopi. Tidak ada. Kopi itu mulai dikonsumsi orang tahun abad ke-7 baru dikonsumsi orang. Siapa yang mengonsumsi itu? Gembala-gembala yang ada di Ethiopia sana. Gembala-gembala di Ethiopia itu melihat ini wedus-wedus ini ya. Kalau habis makan makan semak-semak tertentu, ini bengi gak tuh wedus ini. Mbak ae. Diperhatikan iki lho, iki sing dipangan wedus-wedus iku iki. Nah, mulai dia makan. Nah, ternyata mereka nggak bisa turun juga gitu. Nah, mulailah kopi dikonsumsi gitu ya. Ini pengetahuan ilmiah. Nah, yang pengetahuan ilmiah Charles Darwin itulah akhirnya dia mengatakan sebelum Charles Darwin biologi biologi itu binatang manusia hidup ini ada yang namanya elan vital daya hidup. Jadi ada sesuatu yang berbeda dengan jasad kita. Jadi dalam tubuh kita itu ada dua entitas, jiwa dan raga, raga dan nyawa. Loh itu. Nah, setelah kita belajar biologi modern, yang modern loh ya. Kalau biologinya Al-Ghazali ya beda. Kalau biologi yang modern, nyawa itu tidak ada. Ojo kaget, ya. Loh, tapi kalau kamu mengimani nyawa ada, ya nggak apa-apa, iman apa ya. Ya, loh, nyawa ini tidak. Secara biologi, nyawa itu tidak ada. Ini merampas hal yang paling berharga dari manusia. Nyawa nggak ada itu betul-betul wah. Makanya di Amerika sana itu yang namanya DPR, DPR-nya sana itu mari kita selamatkan anak-anak kita yang tidak berdosa dari jahatnya ilmu teori evolusi loh ya. Padahal evolusi ini adalah dasar-dasar ilmu biologi modern. Biologi sekarang. Ya,